Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zara Putri dengan NIM 20 10 10 50 28 44. Kelas 06 SMJP 017 ulangan 605 pada mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Dengan adanya video ini dimaksudkan untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Di sini saya akan menganalisis studi kasus kesalahan perusahaan dalam membuat suatu strategi pemasaran pada mobil Ford, mendukung penculikan dan pemerkosaan wanita. Salah satu iklan mobil subkompak Ford Vigo menampilkan karikatur 3 wanita berpakaian minim yang disumpal dan diikat dijejalkan ke bagian belakang Vigo, sementara Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi yang berada di bagian depan melihat ke bagian belakang dari kursi depan, disenyum dan memberikan tanda perdamaian. Dengan tagline di bagian bawah iklan mengatakan "Leave your worries behind". Satu ini menampilkan 3 wanita seksi berada di dalam mobil Vigo yang kecil. Iklan tersebut disinyalir berusaha menggambarkan ruang bagasi yang luas dari mobil yang kecil yang dijualnya. Kemunculannya iklan tersebut di dalam poster memicu kemarahan pada warga India. Iklan ini sangat menuai kecaman, apalagi disiarkan di India, di mana tingkat penculikan dan pemerkosaan terhadap wanita di India itu sangat tinggi, dan beredar beberapa hari setelah India menyetujui pada undang-undang baru untuk menghukum kejahatan seks. Menyusul peristiwa pemerkosaan sadis seorang mahasiswi pada Desember 2021. Perwakilan Ford India mengaku menyesal dan meminta maaf atas penayangan iklan tersebut. WPP selaku agensi yang menarik peredaran poster ini itu dari pasaran, dan WPP mengakui bahwa iklan tersebut seharusnya tidak pernah dibuat. Pada iklan tersebut, selain menampilkan Berlusconi, iklan ini menampilkan orang-orang terkenal lainnya, seperti satu versi iklan yang menggambarkan selebriti Hollywood seperti Paris Hilton menyekap dan mengikat Kardashian bersaudara di bagasi mobil Ford tersebut. Poster ini menentang standar profesionalisme dan kesopanan dalam Ford. Selain warga India, reaksi terhadap iklan tersebut juga berdatangan dari para pengguna sosial media seperti Twitter dan Facebook. Mereka bahkan mengomentari iklan tersebut sebagai iklan yang memalukan dan menjijikan. Seorang pengguna Facebook mengatakan jika iklan ini mewakili pesan yang disampaikan oleh Ford, maka kedepannya saya tidak akan membeli Ford lagi. Di sini saya akan menampilkan contoh poster yang beredar di publik yang menuai berbagai banyak kecaman dari berbagai pihak. Sangat menyayangkan penerbitan poster yang tidak menyenangkan tersebut, karena poster-poster tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk dipublikasi berbayar dan tidak boleh dibuat, apalagi diunggah ke dalam media internet. Ini adalah hasil dari individu yang bertindak tanpa pengawasan yang tepat dan tindakan yang tepat. Telah diambil di dalam agensi tempat mereka bekerja untuk menangani situasi tersebut. Perusahaan bertanggung jawab akan menghindari terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau etika, seperti mendukung tingkat kejahatan seperti penculikan, pemerkosaan terhadap wanita. Menurut analisa saya, wajar pihak perusahaan ingin produk mereka terkenal dan laku di pasaran, apalagi jika sampai diingat oleh yang melihat poster tersebut. Tetapi dengan adanya poster dari Ford ini pasti sangat disayangkan jika sampai beredar, bahkan sampai adanya kecaman dari warga India. Padahal di India sangat banyak kasus penculikan dan pemerkosaan. Ford adalah perusahaan yang cukup besar. Seharusnya langkah-langkah yang baik untuk memasarkan iklan dari produk tersebut. Sudah paham yang baik itu seperti apa, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Walaupun dibuat untuk memasarkan produk yang akan mereka perjualkan, tetapi Ford ini sangat disayangkan memilih strategi pemasaran yang salah untuk produksinya itu. Nyatanya, strategi pemasaran yang tidak tepat akan membawa bencana bahkan kecaman. Harus diperhatikan untuk Ford untuk memilih poster apa yang akan ingin dipublikasikan ke publik dan tidak melanggar hukum dan etika, dan tidak menyebabkan pihak-pihak lain merasa tersinggung karena adanya poster tersebut.
Ada cara untuk mengatasi strategi pemasaran yang gagal, yaitu yang pertama, analisis penyebab kegagalan. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan strategi pemasaran itu tidak berhasil. Tinjau target pasar, pesanan pemasaran, saluran distribusi, atau kampanye iklan yang tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua ada evaluasi tujuan dan sasaran. Tinjau kembali tujuan dan sasaran pemasaran, apakah mereka realistis dan terukur. Jika tidak, mungkin perlu memperbarui atau menyesuaikan tujuan agar sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelajari dari kesalahan. Ambil pelajaran dari strategi yang gagal, identifikasi kesalahan yang dibuat, dan cari tahu apa yang dapat. Jika memahami kesalahan yang telah terjadi, dapat mencegahnya agar tidak terulang kembali di masa depan. Perbarui rencana pemasaran berdasarkan penilaian dan pembelajaran dari kesalahan. Perbarui rencana pemasaran, buat strategi yang lebih kuat dengan memenuhi aspek yang tidak berfungsi dengan baik. Mungkin perlu memperbarui pesan pemasaran, menargetkan segmen pasar yang berbeda, atau mengganti saluran distribusi. Yang keempat ada uji dan evaluasi. Sebelum meluncurkan ulang strategi pemasaran yang diperbarui, lakukan pengujian terhadap elemen-elemen penting lainnya. Uji pesan iklan, saluran distribusi, atau elemen lainnya untuk melihat apakah mereka efektif. Karena ada terlibat dengan pelanggan, komunikasi yang baik dengan pelanggan dapat membantu memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Mintalah umpan balik dari pelanggan yang ada dan potensial untuk memperbaiki strategi pemasaran. Pelajari apa yang mereka suka dan tidak suka, dan gunakan informasi tersebut untuk mengoptimalkan kampanye pada pemasaran. Sekian apa yang saya katakan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.